Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Leonisa Tukan, Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti, SMP Negeri 1 Belimbing. Saya juga mahasiswi PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2024 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 26 September tahun 2024, saya akan melaksanakan PPL 2, praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Belimbing. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan menggunakan model PJBL dengan materi membangun persahabatan dengan alam. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Dari siap. Beri salam para guru. Selamat pagi, silahkan duduk. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Bagus, semuanya hadir ya, semuanya dalam keadaan sehat, bagus. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu absen dulu. Domitila hadir? Hadir, Bu. Meyani? Hadir, Bu. Vila? Hadir, Bu. Densia? Hadir, Bu. Stefani? Hadir, Bu. Aprilian? Hadir, Bu. Nanang? Hadir, Bu. Jeko? Hadir, Bu. Gebi? Melki? Brigita? Victor? Bagus, terima kasih ya untuk hadirannya. Kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Melki. Oke, hari ini pembelajaran kita temanya adalah membangun persahabatan dengan alam. Oke, apa materi kita hari ini? Membangun persahabatan dengan alam. Baik, terima kasih. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan, Ibu mau tanya dulu, masih ingat tidak dengan pembelajaran minggu yang lalu? Ya, minggu yang lalu, apa materi kita? Ayo. Keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran. Bagus. Apa arti adil? Yang mau jawab? Ya. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Bagus sekali. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Berarti itu disebut adil. Yang ketiga, arti jujur. Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, silakan. Jujur artinya mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan sesuatu yang benar, ya, yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Oke. Setelah ini, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan tema membangun persahabatan dengan alam. Peserta didik memahami alam sebagai rumah kita bersama. Itu dari ensiklik Laudato Si, ya. Nah, apa yang mau kita capai pada pembelajaran kita hari ini? Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerusakan alam. Lalu peserta didik mampu menjelaskan berbagai peristiwa sebab akibat kerusakan alam. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan situasi alam zaman dahulu dan zaman sekarang. Dan yang berikutnya, nanti pada akhirnya kalian akan mampu menyusun sebuah laporan kegiatan untuk bagaimana cara memelihara dan merawat, menjaga alam semesta yang ada di sekitar kita ini. Nah, sebagai asesmen awal, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Apa saja yang ada di alam semesta? Tumbuhan, hewan, lalu manusia, pagi, udara, air, banyak ya. Lalu yang ketiga, sekarang bagaimana kondisi alam di sekitar kita? Sekarang alam yang ada di sekitar kita apa? Banyak sampah, lalu banyak debu, menjadi kotor, tercemar dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, apa masalah yang muncul karena kerusakan alam? Banjir, apa lagi? Tanah longsor. Lalu air sungai menjadi tercemar. Oke ya. Kemudian yang berikutnya,
Anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini harus tetap semangat ya sampai akhir ya. Jangan lalu kalian patah semangat. Karena ketika kamu belajar dengan menyenangkan, maka materi-materi yang kita pelajari akan mudah dipahami. Nah, sekarang berikutnya pertanyaan pemantik. Bisa dibaca di situ. Sekarang coba baca bersama-sama. Satu, bagaimana? Nah, bagaimana hidup kita jika kita tidak ada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa yang mau jawab? Kelaparan, apa lagi? Kekurangan oksigen, apa lagi? Menjadi tidak berdaya. Kekeringan enggak kalau kita tidak ada tumbuh-tumbuhan? Kita menjadi kekeringan, oke. Nah, pemahaman bermakna kita pada hari ini, membangun persahabatan dengan alam itu sangat penting. Karena membantu kita menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Memelihara sumber daya alam yang penting dan meningkatkan kualitas hidup melalui interaksi yang lebih sehat dan seimbang dengan lingkungan sekitar. Bisa ya? Bisa memahami sampai di sini ya? Oke, sekarang semuanya berdiri. Ibu mau ngajak kalian untuk buat yel-yel dulu ya. Kita satu kali sekarang tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu mau ajar satu permainan singkat. Ya. Nanti kalau Ibu bilang sakit, gerakannya seperti ini. Kalau Ibu bilang sikut, berarti gerakannya seperti ini. Kalau Ibu bilang sekat, berarti gerakannya seperti ini. Kalian punya pulpen? Nah, letakkan satu saja pulpen di meja, di tengah-tengah. Di tengah-tengah, ya, jangan di antara, jangan hanya di satu sisi. Satu saja pulpennya, Stefani. Pulpennya hanya satu, nanti rebutan dengan Mario ya. Oke, letakkan di tengah. Oke, kalau Ibu bilang sikat, siapa yang cepat ambil dia yang dapat. Paham? Oke, kita coba ya. Kita coba konsentrasi. Sakit. Siku. Sekat. Sekat. Ayo. Masih sekat. Ayo. Lagi ya. Ulangi. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sikat. Nah, siapa yang dapat angkat pulpennya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, supaya lebih semangat kita mau nyanyi dulu. Masih tetap berdiri, tetap berdiri. Kita nyanyi dulu ya, sambil bertepuk tangan biar kita semangat. Ya, happy ya, saya senang ya. Malam jadi impian cintaku. Ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, tepuk tangan. Boleh duduk ya. Oke. Kita masuk pada kegiatan inti. Nah,
Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati gambar. Nah, ayo siapa yang mau jawab, ini gambar apa? Gambar tentang penambangan liar. Lalu di sebelahnya akhirnya banjir. Gambar yang berikutnya buang sampah sembarangan. Lalu yang sebelahnya pencemaran air, pencemaran lingkungan. Berikutnya, nah, ayo ini apa ya? Ada yang tanya, ini apa? Ini adalah mesin untuk sedot emas. Jadi ini apa? Penambangan emas secara ilegal. Akibatnya apa? Sungai menjadi keruh, ya. Lalu yang berikutnya, nah ini yang ada di sekitar kita kan? Nah, ini apa gambar yang ini? Sampah berserakan. Akibatnya apa lingkungan kita? Penumpukan sampah. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan faktual ya. Apa persoalan dari gambar-gambar tersebut? Apa masalahnya? Ayo, siapa yang menjawab? Apa yang persoalan dari gambar yang sudah kalian amati tadi? Ayo, apa? Kenapa? Hutan gundul karena penebangan kayu akhirnya menyebabkan banjir. Lalu apa lagi gambar yang berikutnya? Ayo, apa lagi? Air sungai tercemar. Bagus sekali, Victor. Ayo yang lain lagi. Gambar yang berikutnya. Ya. Good sekali ya, Mario. Bagus sekali. Yang berikutnya apa lagi tadi? Sampah di sekolah yang berserakan lingkungan menjadi tercemar karena banyaknya sampah sehingga bisa menimbulkan penyakit. Iya, bagus sekali ya. Nah, itu tadi sudah beberapa persoalan. Nah, sekarang bagaimana sikapmu sebagai anak Katolik mengatasi persoalan tersebut? Buang sampah pada tempatnya, apalagi? Menanam pohon, apalagi? Ayo. Kenapa? Ayo Mario, jawab yang keras. Mencegah penambangan liar. Kampanye untuk menjaga kelestarian alam, boleh enggak? Boleh, ya bagus sekali. Oke. Nah, setelah ini nanti Ibu akan, minggu lalu kita sudah membentuk kelompok ya. Nah, sekarang boleh duduk di kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke. Kelompok 1 mana kelompok 1? Silahkan. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Oke. Kalau sudah, nanti Ibu akan, Ibu ada pesan suruh bawa HP, ada HP-nya? Oke, tunjukkan HP-nya, mana HP-nya? Oke, setiap kelompok ada ya. Nah, nanti ada LKPD yang akan kalian kerjakan lewat Google Form. Ya, itu ada linknya. Silahkan dicatat linknya. Oke ya. Itu ada linknya. Nanti ada juga yang sudah Ibu sharekan di grup ya. Sudah dibuka linknya? Oke. Di situ ada pertanyaan, nanti silahkan dijawab. Ya, ini Ibu bagikan kertas, silahkan dijawab. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah dibuka ya soalnya? Di situ ya. Udah tadi kan kertasnya itu? Udah Ibu bagikan? Dibuka, boleh mencari jawabannya dari buku paket juga boleh. Ya. Boleh dikerjakan bersama-sama ya. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke, sudah ya? Oke, sebelum nanti kita melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, karena kita habis ini akan menyusun jadwal proyek. Tadi Ibu juga sudah membagikan kertas yang isinya ensiklik Laudato Si, artikel 84 dan 85. Ada bawa Alkitab? Mana Alkitabnya? Tunjukkan Alkitabnya. Kitab suci. Oke, dibuka juga kitab sucinya Kejadian
Bab 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Sudah? Sampai 28. Oke. Kelompok 3 yang pertama maju ya, baca kitab suci dulu ya dari kelompok 3. Satu orang silahkan maju. Ayo, satu orang di sini saja ya, di depan sini. Silahkan maju. 26 sampai 28. Nah, di sini, di atas. Oke. Yang lainnya sambil mendengarkan ya, temannya baca kitab suci. Silahkan. Silahkan, Gaby. Bacaan dari kitab Kejadian bab 26 Bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa supaya mereka berkuasa atas ikan laut dan burung-burung di darat dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang bacanya tuh bacanya baca sini maka Allah menciptakan baca singkat laki-laki dan perempuan baca sini. Allah memberkati mereka berkuasalah atas ikan laut dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih Gaby. Sekarang Ibu juga minta setiap kelompok 1 untuk membacakan ensiklik Laudato Si artikel 84. Silakan kelompok 1. Alam sebagai rumah kita bersama. Ensiklik Laudato Si artikel 84. Penegasan kita bahwa manusia adalah gambar Allah. Tidak boleh membuat kita lupa bahwa setiap makhluk memiliki fungsi sendiri dan tidak ada satupun yang berlebihan. Oke, cukup ya. Artikel 84. Sekarang kelompok 2. Artikel maju ya, Vila. Iya, maju di depan ya. Artikel 85. Di sini Vila di atas sini. Ya. Allah telah menulis sebuah buku yang indah, yang huruf-hurufnya adalah banyaknya makhluk yang ada di alam semesta. Para uskup senada dengan tepat menggarisbawahi bahwa tiada makhluk yang dikecualikan dari kenyataan diri Allah itu. Dari pemandangan paling luas sampai ke bentuk kehidupan terkecil, alam adalah sumber ketakjuban dan kekaguman yang terus menerus. Itu sekaligus adalah wahyu yang terus menerus. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh duduk. Nah, tadi sudah mendengarkan bacaan kitab suci dan ensiklik Laudato Si ya, tentang alam yang ada di sekitar kita. Bagaimana alam menjadi rumah kita bersama. Nah, sekarang kita mau buat proyek ya. Boleh, tadi Ibu sudah bagikan kertas ya di situ. Nanti kalian tuliskan juga di kertas kalian itu proyek yang mau kita buat. Nanti kita bersama-sama membuat proyek, nanti Ibu tampilkan tabelnya, Ibu yang mengetik ya. Jadi nanti kalian yang menyebutkan apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk pembuatan proyek ini. Paham ya? Oke. Yang berikutnya. Kita mulai dari minggu yang akan datang. Minggu depan tanggal berapa ya? 23 September. 23 September 2024. Apa agendanya? Apa yang mau kita buat? Pertama kita mengamati dulu ya. Pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan di sekitar. Targetnya apa nih kira-kira? Bagus sekali ya. Setelah kita mengamati, kita membuat daftar sampah organik dan anorganik. Atau non-organik juga boleh ya. Dan anorganik. Oke, tempatnya di mana nih kira-kira nih? Oke, lingkungan sekolah. Bagus. Nah, ini cukup nggak 1 hari? Cukup dong, kita hanya milah sampah, membuat daftar saja ya. Nah, cukup. Nah, berikutnya hari apa lagi? Tanggal berapa? 24 September. Apa agenda kita hari berikutnya?
Oke ya, mengumpulkan sampah di lingkungan sekolah. Apa target yang kalian mau capai? Terpisah antara sampah organik dan inorganik. Terpisah sampah organik dan anorganik. Tempatnya di mana nih? Lingkungan sekitar sekolah. Oke, lingkungan sekitar sekolah ya. Sama ya, lingkungan sekolah. Ayo, kapan lagi kalian mau buat lagi proyeknya? 25 sampai ini agak panjang ya. Nah, apa agenda kita agak panjang nih waktunya 3 hari nih? Mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah hasil karya. Oke, bagus sekali. Kalian mau mendaur ulang sampah plastik menjadi hasil karya. Bagus sekali. Lalu, targetnya apa? Setiap kelompok membuat satu hasil karya. Oke, satu hasil karya ya. Setiap kelompok satu hasil karya. Oke, tempatnya karena waktunya hanya 3 hari, boleh di rumah juga ya. Nanti kalian kerjakan juga di rumah. Berarti rumah dan lingkungan sekolah. Oke, setelah itu nanti, setelah itu nanti ini kita di sekolah ya, karena setelah selesai proyeknya, kalian kan tugasnya hanya sampai selesai proyek. Nanti setelah ini kita akan membuat laporan ya, nanti akan dipresentasikan. Baik. Ini ya, laporan yang akan kita presentasikan. Nah, waktunya 1 minggu ke depan, nanti Ibu akan tetap memantau kalian, ya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana saling membantunya, ya, untuk membuat proyek tersebut. Oke. Hari ini kita boleh membuat yang pertama. Kita langsung ya, membuat yang pertama. Nanti kalian silahkan, apa tadi agendanya? Apa? Mengamati lingkungan yang ada di sekitar. Oke ya, setelah ini nanti kita boleh keluar, nanti kita mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Siap ya. Oke. Ya. Boleh kalian sambil bawa buku, sambil kalian mencatat, mengamati apa saja yang ada di sekitar kita. Lalu nanti kan setelah itu kan proyeknya memisahkan sampah organik dan anorganik. Membuat daftar juga kan, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Oke ya. Boleh kalian kita keliling sebentar di lingkungan sekolah kita untuk mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Di lapangan ini, lingkungan ada sekitar kita. Ayo, semuanya silakan. Kalian membuat daftar mana sampah organik, mana sampah anorganik. Ya, silakan membuat daftar. Ada yang mencatat, nanti Ibu menilai semuanya. Sampah organik dan sampah anorganik ya, dicatat. Sampah organik dan sampah anorganik. Pisahkan dulu mana plastik, mana yang daun-daunan. Di situ boleh tuh, di sana. Ya, biar lebih luas ya. Biar lebih luas. Nanti baru setelah itu kalau udah dipisahkan, baru nanti dibersihkan sampah plastiknya karena akan kita gunakan untuk pembuatan hasil karya. Mana sampah organik dan anorganik. Ya. Dibersihkan ya. Kita ada keran, nah kita bawa dulu ke keran. Oke ya, dibawa. Ayo semuanya bersihkan sampah plastiknya. Kalau sudah, nanti ada tempat dijemur ya. Boleh dijemur di halaman. Nanti baru kita gunakan untuk pembuatan hasil karya. Ya, boleh dijemur di halaman. Ayo semuanya sudah. Kalau sudah dijemur, nanti kembali ke kelas ya. Kita lanjutkan lagi di dalam kelas. Oke. Ya. Silahkan semuanya kembali ke kelas. Oke, bagaimana? Tetap semangat ya? Oke, terima kasih. Nah,
Kalian sudah membuat proyek, tadi sudah memisahkan sampah, kemudian kalian lalu membersihkan sampah plastik untuk kita jadikan hasil karya. Sekarang Ibu akan membagikan kertas, kalian membuat laporan dari hasil proyek yang sudah kita buat tadi. Bisa paham ya? Oke. Nih, silahkan. Buat laporan, nanti yang akan dipresentasikan di depan. Oke, sekarang silahkan buat laporan kegiatan. Sudah ya? Kelompok 2 sudah ya? Oke, kelompok 3 pasti sudah, Ibu yakin pasti sudah ya. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1, mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju kelompok 1. Ya, situ boleh. Hasil presentasi yang termasuk sampah organik, daun, sampah sayur, semua yang bisa dibentuk menjadi sampah organik. Yang termasuk sampah anorganik, plastik atau kresek, sedotan, bungkus permen, semua yang tidak bisa diurai termasuk sampah anorganik. Oke. Selama 1 minggu, kami telah menyelesaikan proyek kami dengan baik. Dan hasil diskusi kami membuat hasil karya dari bahan dasar plastik. Kendala kami selama menyelesaikan proyek ini adalah waktu. Karena kami masih mengikuti pelajaran lain juga selama membuat proyek ini sehingga terasa waktunya kurang lama. Manfaatnya, kami menjadi tahu mana sampah organik dan yang mana anorganik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti hasil karyanya boleh diambil ya, ditampilkan ya. Oke, boleh duduk. Siapa yang menanggapi nih? Kelompok 1, ayo. Menanggapi kelompok 1 bagaimana tampilnya? Saya, Bu. Ya. Karena punya sudah bagus dan percaya diri. Oke, terima kasih sekali Victoria. Tepuk tangan kelompok 1. Yang berikutnya tampil ke depan kelompok 2. Silahkan. Boleh dibawa hasil karyanya ya. Nah, kelompok 1 boleh diambil hasil karyanya. Oke. Hasil dari presentasi kelompok 2 itu yang termasuk sampah organik, yaitu daun dan semua yang bisa membusuk menjadi sampah organik. Yang termasuk sampah non organik, yaitu plastik atau kresek, sedotan, semua yang bisa diurai termasuk sampah non organik. Selama seminggu kami telah menyelesaikan proyek kami dengan lancar, dan hasil diskusi kami membuat hasil karya dan dari bahan dasar plastik. Kendala kami selama menyelesaikan proyek ini adalah pembuatan hasil karya yang sedikit rumit. Namun kami bisa mengatasinya. Manfaatnya, kami menjadi tahu bahwa dari sampah yang tidak dipakai orang ternyata bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat bagus. Oke, sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh duduk di bawah hasil karyanya ya. Nah, siapa yang menanggapi kelompok 2? Silahkan. Ya. Kelompok 2 sudah bagus dalam mempresentasikan dan jelas dalam menguraikannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3 silahkan. Yang termasuk sampah organik, sampah sayuran, sampah buah, semua yang bisa membusuk menjadi sampah organik. Yang termasuk sampah anorganik, plastik atau kresek, bungkus permen, besi, semua yang tidak bisa diurai termasuk sampah anorganik. Selama 1 minggu kami telah menyelesaikan proyek kami dengan baik. Dan hasil diskusi kami membuat hasil karya dari bahan dasar plastik. Kendala kami selama menyelesaikan proyek ini adalah dana. Kami merasa kesulitan karena ada beberapa barang yang harus dibeli. Solusinya kami iuran untuk melengkapi kekurangan dalam pembuatan hasil karya kelompok kami. Manfaatnya, kami semakin memahami bahwa sampah juga bisa didaur ulang sehingga bisa menghasilkan
terutama di bidang ekonomi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Coba hasilnya. Ayo, siapa yang menanggapi kelompok 3? Ayo, silakan. Ayo, menanggapi kelompok 3. Oke? Ya, silakan. Dalam presentasinya sudah lumayan bagus, Bu. Dan penyampaiannya sudah cukup jelas. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Bagus ya. Oke. Kalian sudah mempresentasikan. Kemudian sudah ini tadi. Sudah. Dari pelaksanaan proyek selama 1 minggu ini, Ibu lihat kalian semuanya antusias ya. Semuanya saling bekerja sama, gotong royong, sehingga bisa menghasilkan hasil karya yang sangat-sangat bagus. Oke. Oke, nah kita sampai pada kegiatan penutup. Kita akan menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita, mulai dari awal sampai kalian selesai melaksanakan proyek. Silahkan nanti kelompok 1, kita bersama-sama membuat kesimpulan. Ya, kalian menyebutkan apa kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita selama dari awal sampai akhir sampai menyelesaikan proyek ini. Silahkan kelompok 1. Sebentar dulu ya. Ibu sambil menuliskan. Ini hasil kita bersama. Apa evaluasinya atau kesimpulannya dari pembelajaran kita? Alam dan manusia sama-sama ciptaan alam. Alam dan manusia sama-sama ciptaan Allah. Bentar ya. Manusia sama ciptaan alam. Masih ada yang lain? Alam diciptakan Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Oke. Alam diciptakan Allah Untuk kelangsungan hidup manusia. untuk kelangsungan hidup manusia. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang ke kelompok 2. Apa kesimpulan dari kelompok 2 untuk pembelajaran kita? Tema membangun persahabatan dengan alam. Silakan kelompok 2. Manusia dan alam semesta tidak terpisahkan. Manusia dan alam tidak terpisahkan. Oke, bagus sekali. Berikutnya apa lagi? Manusia perlu alam untuk mendapatkan oksigen dan kelangsungan hidupnya. Alam untuk oksigen dan kelangsungan hidup. Bagus. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Berikutnya, yang terakhir, kelompok 3. Apa kesimpulannya? alam adalah rumah kita bersama. Alam adalah rumah kita bersama. Ini seruan dari Paus Fransiskus ya. Seruan dari Paus Fransiskus dituliskan dalam sebuah ensiklik. Apa nama ensikliknya? Ayo, tadi apa? Laudato Si. Oke, masih ada kelompok 3 apa lagi? Membangun persahabatan dengan alam berarti menjalin hubungan yang harmonis dengan alam. Contohnya, tetap menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Membangun persahabatan dengan alam berarti menjalin hubungan harmonis dengan alam. Oke, dengan menjaga, merawat, dan melestarikan. Terima kasih anak-anak atas kesimpulan yang telah diberikan. Nah, pada akhir pembelajaran kita masuk pada refleksi. Refleksi di akhir pembelajaran kita hari ini. Sebentar, Ibu tampilkan dulu. Refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Apakah kalian paham dengan materi kita hari ini? Paham ya? Apa tema kita tadi? Apa? Membangun persahabatan dengan alam. Bagus. Apakah kendala selama pembuatan proyek selama 1 minggu? Apa kendalanya? Waktu ya. Dana juga. Apalagi? Selain waktu, dana apalagi? Sedikit rumit. Karena pembuatannya sedikit rumit dan memakan waktu yang agak lama ya. Tapi kalian menggabungkannya di rumah dan di sekolah. Oke. Yang ketiga, apakah kalian semakin sadar dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anak Katolik untuk menjaga alam? Sadar ya, bagus.
Apakah kalian selalu menjaga dan merawat alam di sekitar? Selalu menjaga. Lalu, apakah kalian sudah membangun persahabatan dengan alam? Oke, terima kasih ya. Nah, untuk penugasan minggu depan, minggu berikutnya, kalian nanti mencatat poin-poin penting dari tema pembelajaran kita minggu depan. Tema materi kita minggu depan, sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Boleh dilihat di buku paket? Boleh ada di buku paketnya itu, halaman berikutnya ya. Halaman 135 sampai 140. 135 sampai 140. Catat poin-poin penting dari materi itu. Paham ya? Oke. Ibu kirimkan lewat grup ya. Lewat grup Ibu kirimkan. Sudah Ibu kirimkan? Silahkan kalian mengisi pertanyaan yang ada, link yang ada di grup itu. Ya, silahkan mengisi pertanyaan yang ada di grup. Ada linknya, Google Form-nya yang sudah Ibu bagikan. Bisa dibuka HP-nya? Oke. Buka grup, di situ sudah Ibu kirimkan link yang untuk dikerjakan, link Google Form untuk dikerjakan. Ada 20 soal pilihan ganda, silahkan dikerjakan ya. Nah, motivasi untuk kalian, motivasinya adalah berikan yang terbaik pada alam, dan alam akan berbalik memberikan yang terbaik kepadamu. Ketika kita menjaga dan merawat alam, alam akan memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Dengan memberikan kita kesempatan paling tidak untuk menghirup oksigen, ya, yang kita perlukan setiap hari. Nah, rencana pembelajaran kita selanjutnya nanti materi sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Lalu selama pembelajaran hari ini semuanya berjalan dengan lancar, baik. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Siap ya? Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran dengan doa, boleh dikemas bukunya? Kita nanti lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk kesediaannya, untuk perhatiannya, untuk kerjasamanya selama pembelajaran hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Siapa yang mimpin doa? Ya, silakan di depan ya. Gabriela, di depan. Kita berdoa bersama. Ya, ambil sikap doa, semuanya kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Tuhan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pembelajaran hingga akhir ini. Kami mohon semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami, dan kami dapat lebih berkonsentrasi dan memperbaiki kesalahan belajar ke depannya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan Kristus Tuhan dan sementara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Gaby untuk doanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, boleh. Silakan salam. Berdiri siap. Beri salam harapku. Selamat siang, sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Siang.